Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neva Wika Bella, kelas 9E, absen 25. Tujuan pembelajaran 1. Mengenalkan potensi hasil peternakan perikanan Indonesia. 2. Memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 3. Menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan. 4. Memahami metode-metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 5. Mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapat manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternak diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pakai. Perikanan berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan P dan an yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. B. Jenis kandungan dan manfaat bahan pangan hasil dari peternakan dan perikanan. 1. Jenis bahan pangan hasil dari perairan dan peternakan. A. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar merupakan ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contoh ikan perairan tawar adalah ikan lele, ikan mas, ikan mujair, ikan bawal, ikan gabus, dan lain-lainnya. B. Perairan payau. Ikan perairan tawar merupakan ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contoh ikan perairan tawar adalah ikan lele, ikan mas, ikan mujair, ikan bawal, ikan gabus, dan lain-lainnya. C. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut merupakan ikan yang hidup di laut dengan kadar garam salinitas di atas 30 ppm. Ikan perairan laut sangat beragam, baik dalam hal ukuran, bentuk, maupun jenisnya. Kandungan gizi ikan laut sangat lengkap dan baik bagi kesehatan. Contoh ikan perairan laut yang sering dikonsumsi antara lain ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung. D. Udang. Udang adalah binatang yang hidup di semua jenis perairan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut. Udang memiliki beragam jenis, diantaranya udang jerbung, udang flower, udang windu atau pecet atau tiger, udang cokong, tokal, galah, freshwater, udang dogol, udang kucing atau udang prau, udang peron, dan udang reborn. Cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Memiliki bentuk silinder, kerucut, dan memiliki 10 tangan yang panjang dan bermangkuk mengisap yang berguna untuk menjerat mangsanya. Cumi-cumi memiliki beragam jenis, diantaranya cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, atau cumi-cumi kadut, dan cumi-cumi belakutak. Rumput laut. Rumput laut merupakan alga makroskopis yang hidup di perairan. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Karena tidak memiliki akar, maka rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman rumput laut dengan jumlah mencapai ratusan spesies atau jenis. Rumput laut biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. G. Daging ayam. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, daging ayam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daging ayam kampung dan daging ayam
broiler atau negeri. Ayam kampung merupakan sebutan di Indonesia untuk ayam dipelihara yang bisa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Ayam broiler atau ayam negeri merupakan jenis ayam yang dipelihara dengan cara diternak di dalam kandang berukuran besar. Ayam ini merupakan hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Dalam waktu 5-6 minggu ayam ini sudah bisa dipanen. Daging. Daging dibedakan menjadi 4. 1. Daging sapi, 2. Daging ayam, 3. Daging kerbau, 4. Daging kambing. Telur. Telur dihasilkan oleh hewan sejenis unggas dan ikan. Susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan, dihasilkan dan dikeluarkan oleh kelenjar mamae pada hewan mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anak hewan mamalia tersebut. 2. Kandungan dan manfaat bahan pangan hasil dari perairan dan peternakan. Kandungan dan manfaat bahan pangan hasil dari perairan: ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasilan protein hewani. Manfaat ikan: 1. Mengandung omega 3 yang bermanfaat dalam pengembangbiakan otak pada janin dan penting untuk pengembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. 2. Ikan kaya akan kandungan asam amino seperti taurin yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Manfaat udang: udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Sama seperti ikan, udang pun memiliki kandungan omega 3, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, selenium, dan yodium dengan manfaat yang sama seperti yang terkandung di dalam ikan. Manfaat cumi-cumi: cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi yaitu protein, vitamin B, zinc, yodium, omega 3, serta tembaga. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dalam mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Manfaat rumput laut: rumput laut kaya akan nutrisi yang penting bagi tubuh yaitu mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Kalsium dihasilkan oleh rumput laut lebih besar dibandingkan susu, dapat mencegah peroposan tulang atau osteoporosis. Kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. B. Kandungan dan manfaat bahan pangan hasil dari peternakan. Manfaat daging: daging kaya akan vitamin B dan mineral yang diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Daging mengandung 9 asam amino esensial yang bermanfaat dalam pengembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Manfaat telur: telur mengandung 80% kalori sehingga dapat menambah berat badan kita. Putih telur ayam kampung mengandung riboflavin, vitamin B2 berlimpah yang bermanfaat agar fungsi sel normal, bermanfaat dalam pertumbuhan dan produksi energi. Manfaat susu: susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Kandungan potasium dalam susu bermanfaat untuk menjaga agar tekanan darah tetap stabil dan mencegah penyakit jantung. C. Teknik atau metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 1. Merebus boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, air kaldu, santan atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. 2. Mengukus. Steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawah dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut.
3. Menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. 4. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas api bara, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi api bara api. 5. Memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Di tahapan atau langkah pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan, nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. Tahapan pengolahan terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pembuatan, dan pengemasan, evaluasi. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan meliputi 2 kegiatan, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Ide gagasan. 2. Pembuatan. Tahap pembuatan meliputi 2 kegiatan, yaitu 1. Persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan serta kebutuhan alat dan pengolahan pangannya. Pembuatan mulai dari pengupasan atau penyucian bahan. 2. Proses pembuatan, yaitu kegiatan mempraktikkan langkah-langkah proses pembuatan pengolahan bahan pangan dan menerapkan prinsip keselamatan kerja selama proses pembuatan. 3. Pengemasan. Tahap pengemasan meliputi 2 hal, yaitu 1. Wadah penyajian dan estetika, 2. Wadah kemasan estetika dan kesehatan. 4. Evaluasi. Tahap evaluasi meliputi 2 kegiatan, yaitu 1. Merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, 2. Mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahap pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Penyajian dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi atau matang siap santap. Tujuan pengemasan: melindungi isi makanan dari benturan cuaca dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. 2. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Faktor-faktor lain juga harus diperhatikan dalam menyuguhkan makanan adalah sebagai berikut. A. Sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan harus diperhatikan karena pengemasan makanan tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. B. Cita rasa. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk. C. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. D. Alat dan kemasan. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.